Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran menulis, Bapak Adi Rustadi, MPD. Pada hari ini, kami kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai materi menulis anekdot. Perkenalkan, nama saya Pina Silviani dengan NIM 235030047 dan rekan saya. Saya Siti Nurpadila dengan NIM 2350348 sebagai penyaji pertama. Saya Muhammad Wiki Dapa Antariksa dengan NIM 235030049 sebagai penyaji ketiga. Baik, langsung saja ke materi. Dipersilakan kepada presentator pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini ada pengertian teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot adalah cara singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Jadi, teks anekdot ini yaitu suatu rangkaian kalimat yang lucu, namun berdasarkan kejadian nyata. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadangkala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan teks anekdot pastinya untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana menghibur dan sarana untuk mengkritik. Namun, kritik di sini tetap cara penyampaiannya dengan cara yang lucu dan menghibur. Next. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu yaitu merupakan bagian pendahuluan dan bagian pembuka dalam suatu teks anekdot. Kemudian setelah ada abstrak, dilanjutkan kepada orientasi. Orientasi merupakan suatu awal kejadian atau saat cerita baru mulai bergulir. Lalu yang ketiga ada krisis. Setelah orientasi ada krisis, yaitu merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada pada karakter tersebut. Next. Kemudian yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir, yang kelima ada koda, yaitu bagian penutup suatu teks yang biasanya berisi amanat atau kritik tersebut. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada unsur pembangunan teks anekdot. Yang pertama yaitu ada tema. Unsur pembangunan teks anekdot yang pertama ialah tema, sebuah gagasan umum yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita.
Jadi ini tuh sebuah gagasan dasar pengembangan seluruh cerita. Yang kedua yaitu ada tokoh. Tokoh yaitu unsur pembangunan yang kedua adalah tokoh, artinya para pelaku atau karakter yang ada di dalam teks anekdot. Jadi ini tuh para pelaku atau karakter yang ada di dalam teks anekdot. Selanjutnya, yang ketiga, latar yaitu dibagi menjadi 4 berupa latar tempat berupa lokasi terjadi peristiwa yang diceritakan. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu itu berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana ya yang terjadi pada lokasi dan waktu tertentu. Yang keempat yaitu latar sosial. Yang diceritakan serta perilaku sosial masyarakat di dalam cerita. Selanjutnya, di sini ada sudut pandang, yaitu sudut pandang atau point of view adalah teknik yang dipilih oleh pembuatan teks untuk mengemukakan gagasan yang dalam cerita terdapat dua sudut pandang, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Pada sudut pandang, orang pertama terdiri atas aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh tambahan. Sementara itu, di sudut pandang orang ketiga, ada yang namanya pencerita serba tahu atau pencerita terbatas pengamat. Selanjutnya, di sini yang kelima yaitu ada gaya bahasa dan nada. Yaitu dalam teks anekdot, bahasa berfungsi sebagai penyampaian gagasan, sedangkan nada merupakan ekspresi pencerita. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri teks anekdot, yaitu bersifat lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, yang bisa mendasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, memiliki tujuan tertentu, hampir menyerupai dongeng, bisa juga menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Sekian materi dari saya, dilanjut oleh presentator selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu. Kemudian menggunakan kalimat retoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatukan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar. Yang kelima ada menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan atau jawablah pertanyaanku. Yang keenam ada menggunakan kalimat tanda seru. Dan yang ketujuh menggunakan kalimat langsung atau khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog. Di sini ada cara membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Kemudian tentukan tokoh yang ada dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangka teks anekdot dalam dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki kesatuan. Yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Kemudian di sini ada contoh teks anekdot. Barangkali ada yang bisa bantu untuk menyampaikan teks anekdot.
satu orang. Boleh. Di sini contoh teks anekdot yang judulnya ada baju tahanan KPK. Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu, aku juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, coba aja kamu pikir. Seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu. Baru bisa memakai baju tersebut. Oh, 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 gitu. Baru ngerti aku. Nah, itu adalah contoh dari teks anekdot. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Presentator terakhir atau ketiga yang telah menyampaikan materinya. Dan di sini eh, ada sumber materinya. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, menulis teks anekdot melibatkan penyampaian cerita singkat yang lucu atau mengandung sindiran terhadap fenomena sosial. Proses ini mencakup pemilihan topik, perumusan pesan, dan mengembangkan cerita dengan struktur yang jelas, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tujuannya bukan hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan kritik secara halus dan cerdas. Keberhasilan teks anekdot ditentukan oleh relevansi isu, kekuatan humor, serta kejelasan pesan yang disampaikan melalui narasi yang menarik dan komunikatif. Baik, mungkin sekian materi dari kami, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.